video presentasi dalam rangka ketugasan ujian akhir semester manajemen pelayanan khusus rumah sakit dengan judul isu berita yang dipilih adalah pasien BPJS Kesehatan di Sragen kaget diminta tambah biaya laboratorium. Rumah sakit beri jawaban yang diambil dari radarsolo.com yang tayang pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 18.51. Insiden pelayanan kesehatan terjadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran Sragen, di mana keluarga pasien BPJS Kesehatan Tuan D, 60 tahun, mengeluhkan dimintanya biaya tambahan untuk pemeriksaan laboratorium ulang di IGD. Padahal pasien datang atas rujukan dokter RSUD Dr. Suhadi Sragen dengan status BPJS aktif yang telah didaftarkan sejak awal. Petugas menyatakan bahwa pemeriksaan lab tambahan tersebut tidak ditanggung BPJS dengan alasan kondisi pasien bukan gawat darurat. Keluarga pasien menyayangkan kurangnya transparansi dan prosedur yang jelas, serta menyebut bahwa keluhan serupa juga dialami pasien lain. Manajemen rumah sakit merespon dengan melakukan evaluasi internal dan menyatakan komitmen untuk pembenahan. Mengapa isu ini strategis bagi manajemen? Ada 3 dampak fatal yang dipertaruhkan. Yang pertama adalah ancaman kepercayaan publik dan reputasi. Isu BPJS selalu seksi di mata media. Sekali terekspos, citra institusi kita tercoreng dan kita berisiko kehilangan kepercayaan dari segmen pengguna layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah risiko hukum dan pelanggaran regulasi. Kasus ini mengundang potensi investigasi dari ombudsman serta risiko sanksi hukum. Lebih jauh, jika ditemukan ketidakpatuhan, kita menghadapi ancaman penundaan dan klaim, audit khusus, hingga pemutusan kerjasama oleh BPJS. Yang ketiga adalah cerminan tata kelola internal yang lemah. Kejadian ini adalah alarm bahwa ada kelemahan nyata pada pengawasan internal, mekanisme komunikasi petugas, serta transparansi biaya sejak awal pelayanan. Isu ini bukan sekedar masalah teknis penagihan laboratorium. Kasus ini adalah cerminan dari kualitas tata kelola, integritas, dan komitmen kita terhadap hak-hak pasien. Ini adalah pelajaran berharga, bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh fasilitas kesehatan di era keterbukaan informasi. Masalah utama ketidaksesuaian antara prosedur pelayanan yang dijalankan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran dengan ketentuan regulasi BPJS Kesehatan yang mengakibatkan pasien rujukan dari RSUD Dr. Suhadi Sragen dikenakan biaya tambahan untuk pemeriksaan laboratorium di IGD dengan alasan kondisi pasien bukan gawat darurat. Rekan-rekan manajemen, untuk menyelesaikan krisis pelayanan ini secara tuntas, kita harus melihatnya secara jernih. Kasus ini terdiri atas 3 dimensi masalah utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah dimensi prosedural. Manifestasinya jelas, belum ada kejelasan SOP pelayanan pasien BPJS di IGD, khususnya terkait pemeriksaan penunjang laboratorium pada kasus pasien rujukan. Yang kedua adalah dimensi komunikasi. Terjadi hambatan di mana keluarga tidak mendapat informasi tentang implikasi biaya sebelum tindakan medis dilakukan. Transparansi biaya baru muncul pasca pelayanan dan ini memicu benturan. Dan yang ketiga adalah dimensi regulasi. Adanya perbedaan interpretasi mengenai batasan gawat darurat antara pihak rumah sakit dengan regulasi acuan, serta ketidakjelasan cakupan layanan lab bagi pasien rujukan. Rekan-rekan sekalian, jika kita bedah lebih dalam, kasus penarikan biaya tambahan di IGD ini bukan semata-mata karena kelalaian petugas di lapangan. Kejadian ini sesungguhnya adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang terjadi di beberapa level sekaligus. The core analysis level makro dan meso. Pertama, di level makro, kita dihadapkan pada sistem pembayaran inasibilis yang tarifnya seringkali tidak memadai, sehingga secara struktural menciptakan defisit bagi operasional rumah sakit. Penelitian di Rumah Sakit Surabaya terhadap 6.523 kasus rawat inap menunjukkan bahwa selisih klaim BPJS dengan tarif aktual rumah sakit selalu negatif, dengan defisit terbesar terjadi pada kelas 3 rawat inap. Komponen biaya laboratorium dan layanan penunjang lainnya terbukti secara signifikan memperbesar defisit klaim ini. Kedua, masuk ke level meso. Kompleksitas proses klaim serta tingginya risiko penundaan bayar atau pending klaim dari pihak penjamin secara tidak langsung mendorong rumah sakit untuk memperketat pembatasan layanan demi menjaga arus kas.
Penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delambu yang satu jaringan dengan rumah sakit dalam kasus ini mengidentifikasi ada 7 faktor penyebab pending claim yang didominasi oleh kesalahan coding. Ketiga, di level mikro atau internal kita sendiri masih kurangnya pelatihan bagi staf, standar prosedur yang belum adaptif, serta lemahnya sistem verifikasi internal dalam mendeteksi status pasien secara real time. Dan keempat adalah level regulasi. Masih sering terjadi inkonsistensi interpretasi aturan di lapangan antar sesama pemangku kepentingan yang akhirnya membingungkan petugas garda terdepan. Padahal Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 secara jelas mengatur bahwa kriteria gawat darurat termasuk yang diterapkan oleh tenaga medis berwenang sepenuhnya dilindungi oleh fasilitas jaminan kesehatan nasional. Namun rumah sakit kerap beralasan beberapa layanan tidak cukup BPJS karena khawatir dengan pending claim yang sebenarnya justru bentuk maladministrasi. Tidak heran jika Ombudsman menyebut kasus-kasus seperti ini sebagai puncak gunung es dan kompleksnya permasalahan mutu jaminan kesehatan nasional kita. Rekan-rekan manajemen, kasus penarikan biaya tambahan ini bukan sekedar masalah komplain individu. Jika kita tidak bertindak cepat, dampak domino yang ditimbulkan akan mengancam 2 pilar utama kita, yaitu mutu pelayanan dan keberlanjutan rumah sakit. The core impact mutu, finansial, reputasi operasional, dan sistemik. Mari kita bedah dampaknya secara nyata. Pertama, terhadap mutu layanan. Kejadian seperti ini langsung menurunkan kepercayaan publik, mengancam keselamatan pasien, memicu persepsi diskriminasi, dan mengikis rasa empati dalam pelayanan garda terdepan kita. Kedua, dari sisi finansial rumah sakit, ini adalah ancaman serius berupa pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, lonjakan penundaan bayar atau pending claim, hingga risiko defisit operasional yang berkelanjutan. Ketiga, hantaman pada reputasi. Citra institusi kita tercoreng di mata publik, membuka celah investigasi Ombudsman, dan menjadi rapot merah bagi penilaian akreditasi rumah sakit. Keempat, hambatan operasional. Dampak psikologisnya akan menurunkan angka kunjungan pasien secara umum, meningkatkan kompleksitas birokrasi administrasi, dan memicu demotivasi bagi para tenaga medis kita di lapangan. Dan kelima, secara sistemik jika dibiarkan, ini akan memperkuat pola maladministrasi dan mempertegas simbol kegagalan sistemik program JKN. Oleh karena itu, status kita saat ini adalah urgensi kritis. Kasus ini sudah terekspos media massa dan sangat berpotensi viral. Dari akar masalah yang teridentifikasi, manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran dituntut mengambil 3 keputusan strategis yang tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi membangun fondasi layanan yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing. Keputusan strategis pertama adalah restrukturisasi sistem triase UGD. Keputusan strategis pertama berfokus pada inklusivitas dan mitigasi risiko jaminan, yaitu restrukturisasi sistem triase IGD dan kebijakan alur inklusif pasien. Kita menetapkan SOP triase terintegrasi baru menggunakan metode Objective Emergency Severity Index. Mulai saat ini, jika pasien BPJS dikategorikan sebagai non-gawat darurat, petugas wajib memberikan edukasi regulasi secara inklusif tanpa diskriminasi. Segala bentuk pengalihan ke jalur rawat jalan atau pemberlakuan biaya mandiri wajib disertai dokumen informed consent. Pembiayaan yang ditandatangani pasien sebelum tindakan laboratorium dilakukan, ini adalah komitmen kita untuk menjamin transparansi penuh bagi seluruh latar belakang sosial ekonomi pasien. Keputusan strategis kedua adalah standarisasi paket laboratorium yang berfokus pada pengembangan unit bernilai tambah melalui standarisasi paket diversifikasi pelayanan laboratorium terintegrasi. Kita mengubah paradigma unit laboratorium dari sekedar penunjang menjadi strategic business unit yang menghasilkan value added. Manajemen memutuskan untuk menyusun paket pemeriksaan lab screening cepat atau fast track panel untuk kasus spesifik di IGD, seperti panel elektrolit, biomarker jantung, hingga urinalisis. Standarisasi ini tidak hanya mempercepat waktu tunggu hasil atau turnaround time demi keselamatan pasien, tapi juga mengoptimalkan utilitas alat dan memperjelas sejak awal struktur biaya yang dapat diklaim maupun yang bersifat mandiri.
Keputusan strategis yang ketiga adalah akselerasi integrasi sistem informasi laboratorium dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Keputusan strategis ketiga berada pada pilar infrastruktur dan teknologi kesehatan, yaitu akselerasi integrasi SIL dan SIP-RS berbasis sistem kendali mutu biaya. Manajemen memutuskan untuk melakukan upgrade infrastruktur digital dengan mengintegrasikan secara penuh Laboratory Information System dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik. Sistem baru ini akan dilengkapi fitur cerdas pop-up alert course control. Jadi ketika dokter menginput order lab tambahan di IGD, sistem otomatis mendeteksi status kepesertaan pasien dan langsung memunculkan notifikasi apakah pasien di tindakan tersebut masuk paket inasi medis atau butuh persetujuan biaya mandiri. Refleksi profesional sebagai seorang manajer pelayanan kesehatan menghadapi krisis transparansi biaya di IGD adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Namun, ada satu keputusan tersulit yang harus kita ambil alih dalam situasi seperti ini. Keputusan tersulit tersebut adalah menginstruksikan tenaga medis untuk menahan atau menunda tindakan penunjang non-argen sampai edukasi biaya dan persetujuan tertulis selesai dilakukan. Mengapa ini sangat sulit? Karena di area UGD setiap detik adalah tentang empati dan kecepatan tindakan. Ada benturan besar di sini. Secara klinis, dokter ingin memberikan pemeriksaan selengkap mungkin, namun secara regulasi BPJS membatasi pembiayaan berdasarkan kriteria kegawat daruratan. Meminta petugas garda terdepan untuk mengutamakan edukasi administrasi di tengah kepanikan keluarga pasien adalah dilema etis yang luar biasa dan sangat rentan memicu konflik di lapangan. Namun, keputusan tidak populer ini harus diambil bukan untuk mempersulit pasien, melainkan demi menegakkan transparansi sejak awal, melindungi hak informasi pasien, dan menjaga tata kelola rumah sakit yang akuntabel karena pelayanan yang bermutu selalu dimulai dari kejujuran sistem. Terima kasih, Mars UMY, best today, excellent tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.